Bismillahirrahmanirrahim. Innalhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira. Thumma amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. A'adzana Allahu wa iyyakum minan nar. Ayuhal ikhwah rahimakumullah, sebagaimana dikatakan oleh para ulama, termasuk al-Imam Az-Zahabi rahimahullah, anna qawa'idul atibba anna akhlaqan nafs tabi'atan anna akhlaqan nafs tabi'atun limazajil badan. Bahwasanya akhlak jiwa seseorang mengikuti mazajul badan, komponen organ tubuh badan seseorang. Ini para tabib sepakat. Ya. Ini yang menyampaikan siapa? Al-Imam Az-Zahabi rahimahullah. Para tabib sepakat. Atibba, fakullama kanat akhlaqun nafs ahsan kana mazajul badan a'dal. Maka setiap kali semakin jiwa itu semakin baik, maka organ tubuh pun, organ dalam pun maka akan baik. Wa kanat akhlaqun nafs ahsan, pengaruhnya kepada kejiwaan juga akan baik. Dan juga dicontohkan oleh Imam Az-Zahabi rahimahullah kemarin kisahnya seorang Badui, orang Arab pegunungan, pedalaman yang keras, kaku, kasar, menarik selendangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan keras, hatta athara dzalika fi 'unuqi, sampai yang seperti itu membekas pada lehernya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, kemudian orang Badui tersebut mengatakan, ya Muhammad, wahai Muhammad, murli min malillahi alladhi indak, perintahkanlah kepada sahabatmu agar mereka memberikan harta yang Allah titipkan kepadamu. Ini orang Badui dengan gaya bahasanya yang khas, keras, kaku, orang pegunungan, orang pedalaman. Karena di antara adab dan etika manggilnya dengan ya Rasulullah, ini malah dia panggil dengan namanya. Faltafata
ilaihi Rasulullah SAW thumma dhahika. Maka Rasulullah SAW menengok kepada orang tersebut dan tersenyum, tidak marah, tidak cemberut. Kira-kira kalau kita bisa nggak ditarik lehernya, minta duit, gimana? Tarik membekas, ya, tarik keras, membekas, minta duit lagi. Kira-kira gimana? Senyum apa cemberut? Ini Rasul SAW senyum. Allah berat kalau kita. Tapi itulah contoh dari Rasulullah SAW. Walaupun berat, ya dipraktekkan. Karena itu adalah kehidupan Rasulullah SAW. Tsumma amara lahu bi'ata. Kemudian Rasulullah SAW memerintahkan kepada para sahabatnya untuk mengasihi, memberikan, kasih, berikan. Ini akhlak Rasulullah SAW, akhlak Rasul SAW yang mulia. Ini mungkin jarang kita dapati manusia zaman-zaman sekarang, kecuali yang benar-benar diberikan taufik, keikhlasan, legowo, lapang dada. Nah, ini Anda mengingat dari kisahnya Syekh bin Baz. Syekh bin Baz rahimahullah banyak sekali pernah ditegur dan lain sebagainya, dimarah-marahi sampai taqillah, bertakwalah kamu kepada Allah. Tapi Syekh bin Baz menangis, bukannya marah, atau bukan, oh Anda lebih alim dari ente siapa? Enggak gitu. Syekh bin Baz malah beristighfar, astagfirullah, menangis, menerima nasihat. Dan ini pun akhlak yang mulia, enggak semuanya bisa, kecuali yang diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Maling masuk ke rumahnya Syekh bin Baz, malah dikasih makan, dikasih minum, dikasih duit. Itu Syekh bin Baz. Kalau kita maling gimana? Diapain? Gebugis. Naudzubillah. Saya lihat akhlak para ulama. Akhlak para ulama seperti itu. Jadi memang akhlaknya orang-orang yang mulia, para ksatria, para pembesar, orang-orang yang Masya Allah, tabarakallah, tidak sempit. Dikisahkan, kata Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala an, khadimtu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 10 sinin fama qala li uffin qat wala li shay'in sana'tuhu lima sana'tah wala shay'in taraktuhu lima taraktah. Rawahu Tirmidzi. Berkata Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala an, khadim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anas bin Malik adalah pembantunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, khadamtu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 10 sinin. Aku membantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selama 10 tahun. Fama qala li uffin qad, enggak pernah Rasulullah SAW mengatakan kepadaku uff. Mungkin bahasa kitanya, ente ngapain kayak marah-marahin mungkin. Ya. Wala li syai'in sana'tuhu lima sana'tah. Atau enggak pernah Rasulullah SAW ya menegur ketika salah, ditegur dengan keras atau dengan kaku, dengan kasar. Kenapa kamu kayak gitu? Atau dicemberutin kalau kita mukanya mesem, mukanya asem, pahit. Nah, ya mungkin sebagian daerah mungkin nggak langsung, tapi dari wajahnya kan kelihatan mana wajah yang asem,
Yang manis, yang pahit. Nah, ya. Atau ada juga yang langsung serta-merta dengan ucapannya. Atau Masya Allah malah dia senyum. Ya. Senyum maksudnya bukan senyum menahan dendam, bukan, beda lagi. Ya, senyum tulus. Wala li syai'in taraktu lima taraktah. Juga enggak pernah Rasulullah SAW ketika Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu meninggalkan satu perintah dari Rasulullah SAW, mungkin lupa atau apa, luput atau apa, capek mungkin atau apa. Pernah ditegur, dimarahi oleh Rasulullah. Kenapa kamu kok nggak melakukan ini? Allah musta'an. Ini akhlak yang baik. Sehingga pengaruhnya kemana? Ya ke badan. Pengaruhnya kemana? Ya ke organ tubuh. Nah, pengaruhnya kemana? Nah, kesehatan tubuh. Sehingga para ulama sepakat, para tabib sepakat bahwasanya Rasulullah SAW adalah manusia yang sempurna dari segi organ tubuhnya pun sempurna. Ditambah lagi dahulu sebelum diangkat sebagai kenabian atau rasul, ya, beliau dibelek oleh siapa? Perutnya malaikat Jibril. Kemudian dicuci jantungnya dengan air Zam-Zam sehingga lebih bersih lagi, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena yang namanya marah, kata para ulama termasuk Al-Imam Zahabi rahimahullah, ditinjau dari segi kesehatan. Amal ghadab fa innahu yuskhinul badan wa yujaffifuh. Sifat marah itu bisa memanaskan badan dan mengeringkan badan. Ya mohon maaf yang suka marah. Ya. Sehingga enggak heran orang yang marah badannya kering. Bener enggak? Kalau enggak ya dibantah aja, dikoreksi. Atau badannya kurus, kering. Beda kalau orang yang gemuk, biasanya apa? Seringnya apa? Bercanda mungkin ya, ketawa, senyum atau apa. Atau sering lupa juga mungkin. Nah, ya mohon maaf, Anda enggak menghina orang kurus, orang gemuk, enggak. Yang kita bahas adalah ciri-ciri penyakit. Kata Imam Az-Zahabi rahimahullah, wa ammal ghadab, yang namanya sifat marah itu bisa membuat badan kurus, kering. Makanya kalau yang galak-galak ya seperti itulah kelihatan, ya enggak? Nah, wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.